Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek apa masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini berarti ini namanya rahatan nih. Oh. Di rahatan ini ngerti bahasa rahatan enggak? Rahatan. Rahati apa? Ya. Iya berukun loh. Berukun, Ini bahasa Pekalongan nih. Bahasa Kalongan. Nah ini aku bahasa Indonesia apa ya? Ini apa bahasa Indonesia apa? Indonesia apa? Jawa. Jawa ya apa? Jadi nggak lain pas hujan loh. Skate wingi ya pak. Atemu. Nah ini apa namanya ke? Ini akuarium. Akuarium itu ibaratnya saking wile loh. Ternak TV ya, pondok. Ternak saking pondok, asli saking pondok. Pondok Bogor. Jadi sudah 2 kali ini saya mau mewawancarai perasaan santri atau mahasiswa yang lulus. Jadi aku ingin mendokumentasikan dan cara berpikir di lulus ke. Karena kadang kalau orang baru lulus ke ana rumangsa aku sendiri ilmu kabeh gitu. Oke, kan ada juga oke. Sama-sama sendiri ilmu kabeh. Kayaknya aku iso lan ning masyarakat. Padahal tapi belum terjun di masyarakat. Aku ora apa-apa. Kadang perasaan kayak gitu. Karena ada beberapa dari temen tapi itu yang namanya step sudah lulus kuwi. Rumangsa iso kabeh. Iya. Nah, bener kalau iso ngedion langkah-langkah kadang kayak gitu. Hanya banyak cerita-cerita temen kayak gitu. Tapi makanya dari sini aku pengen ngulik namanya sebenarnya Muhammad Mulinuha. Amin. Jadi lulusan baru 2 minggu. Ini suwi deh ya? Udah. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan. Lulusan ini? Nah ini Bogor. Nah, saya nggak tahu pondok pesantren Al-Azhar Nurul Iman. Gratis kok. Free and quality. Produksi ini. Entrepreneurship. Dari social entrepreneurship. Aku ingin bertanya tentang lulus gitu. Rasanya jadi sarjana atau santri naik lulus gitu. Baik untuk untuk perasaan sendiri dari hati yang paling dalam nih mungkin ya, untuk perasaan setelah menjadi mahasiswa sampai lulus. Begitu juga kita notabene santri dari kita berjuang dari nol itu. Berjuang dari maksudnya berjuang mondok dari SMA, kuliah, step-stepnya itu, dan terus sampai gitu juga nyantrinya itu nyantri dari tingkatan ula, wusta ke ulia itu kan semuanya ada perjuangan yang memang perjuangan itu butuh waktu dan begitu juga butuh materi, butuh selain sebagainya. Nah setelah kita lulus, setelah kita berhasil dalam artinya sampai kita finish lah. Sampai kita finish itu pasti punya rasa sangat bersyukur dan bangga dengan diri sendiri gitu. Dan sangat bersyukur sekali apalagi lulusan dari Bogor. Sangat luar biasa lah insyaallah. Jadi seneng banget alhamdulillah. Aku nak biyen aku ya sedih aku. Malah dalam arti ya bangga tapi banyak sedihnya. Sedihnya itu karena mahasiswa atau sarjana itu kan banyak nilai filosofis pengangkat toga. Pengalian ahli toga. Dalam arti seorang mahasiswa atau sarjana itu dia diharapkan setelah menghafal ilmu-ilmu semua itu kemudian ke otak kanan. Otak kanan itu keren sih bener kan pengaplikasian. Jadi kita itu dituntut bukan untuk menjadi orang yang bekerja tapi bekerja. Itu salah satu filosofi pengangkatan toga itu. Filosofi ini aku mbiyen orangnya tak kayak ngerti apa. Ternyata berat. Bahkan aku sampai pas lulusan itu kan aku kelalen itu apa? Jangan sampai kita lupa terhadap Rahim Nurul Iman. Mau kemanapun kamu pergi. Karena kata-kata aku sing beasiswa mahasiswa salah satu perwakilan aku udah ngerasa ntar apa yang bisa buat Nurul Iman gitu loh. Dalam arti kita udah dikasih gratis. Gratis kabeh.
apa yang kita banggakan setelah Nurul Iman. Ya setengahnya ada tarekat yang kita jalankan, sholawat atau apa, baca yasin, ajaran yang ngono lah. Jadi rasanya mending dari perjuangan lamanya seneng ngono. Nah, sih ada rasa seneng, alhamdulillah. Sampai lulus, kita udah mesti gawe yo. Udah sampai lulus sama pertengahan ya. Ujian alam, seleksi alam. Seleksi alam. Tapi ya itu. Gue mesti rasanya nak kangen lah romo ndek lah. Nah, lulus gitu. Lulus. Ngopo nek lulus? Nah, itu jadi tanya besar gitu. Ngopo nek lulus aja apa, Bu? Jadi untuk pertama kan kita merasa alhamdulillah senang. Tapi ada juga pasti rasa sedih atau rasa itu karena kita meninggalkan tempat tercinta, tempat kita menuntut ilmu itu. Nah, itu sedihnya itu di situ. Tapi tetap mungkin ikatan batin sama harus guru lulus, itu harus ada. Nah, setelah lulus mungkin ya setelah lulus ini untuk tujuan dalam artian cita-cita pribadi saya ingin menjadi yang manusia yang bermanfaat bagi orang lain lah itu. Karena itu memang amanat dari guru kita juga, guru besar kita, pimpinan kita yang pimpinan dari pondok pesantren sekaligus pimpinan dari pondok pesantren Nurul Iman Bogor itu ya berpesan seperti itu, harus bermanfaat jadi untuk orang lain ya. Jadi tujuan hidup saya seperti itu, untuk bermanfaat itu apakah menjadi guru atau menjadi untuk bermanfaat jadi orang lain itu tidak harus menjadi guru. Apapun bisa kita lakukan, tapi salah satunya itu menjadi guru. Karena itu guru itu suatu profesi ya, bukan suatu pekerjaan, tapi profesi yang harus kita wajibkan lah dalam diri saya ini. Entah itu guru TPQ, guru ngaji alif-alifan itu kan satu alif aja kan pahalanya sangat besar kalau kita dengan ikhlas ngajarnya dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi kita dalam arti khairunas alhamdulillah sebagai nas. Umumnya gitu terus ya. Dalam arti bermanfaatnya maka ya. Manfaatnya bermanfaat. Luas. Bermanfaat itu ada yang manfaat umur, manfaat ilmu. Nah, mungkin dari basic pesantren atau keilmuan umum ya berarti kita harus manfaat ilmu nih. Lah untuk menuju jalan manfaat itu seperti apa? Dalam arti kan ilmu bermanfaat ya. Arep ngajar. Kan kita belum tentu semua mendapatkan ruang. Aku inget karo ana sing ngomong karo aku. Yo, ngono lah. Kan aku termasuk orang yang mengajar dari lain ngajar aku orang ngajar. Terus ada yang bilang angel yo sing yo pingin sih ngajar tapi orang mesti diajar yo. Dalam arti pingin ngajar yo tapi sing diajar orang kayak gue. Nah beda kayak aku ngomong aku mbiyen memang wis di lebar lulus langsung dikon ngajar dikon kayak tempat lah wis kayak posisi yo nah usaha dhewe memang mendingane lho. Orang sing ngarake lho engko ngajar yo manfaat terus tempatnya ngendi lah itu untuk step awalmu nih ana gambaran Pak untuk step by step ataupun langkah awal menuju kesuksesan untuk menjadi orang manfaat itu ya. Mungkin satu dari relasi ya. Relasi karena kita sangat butuh relasi. Bagaimana kan makhluk sosial kan manusia. Kita butuh relasi di mana ya relasi itu kita bisa kerjasama, bisa saling membantu lah. Jadi bisa juga kita kan jadi batu loncatan kita untuk mencapai tujuan itu. Jadi relasi itu kita sangat penting. Dalam arti yo paling enggak ono informasi apa aktif ning organisasi alumni yo itu kan salah satu relasi juga salah satu ini kayak terus
apa relasi juga apa pengalaman kita ya kan, skill kita kan harus tertanam juga nih. Oh, skillnya apa nih? Nah itu kan pasti orang lain tuh lihat, iya skillnya alhamdulillah nih, pasti kan tertarik sendiri itu jadi skill. Iya dah, dalam arti yang penting itu kita itu bukan mencari ya. Ya mencari sih bener ya. Paling enggak itu kita itu tunjukkan TWG sebagai gini loh. Kan karena bekal dari Nurul Iman itu di sana itu saya tak pikir loh, dididik bekerja tanpa pamrih. Bukan tanpa kita tidak mengharapkan apa-apa, tetap kita mengharapkan, tapi tidak ada dalam arti udah biasa kerja ora dibayari. Kan yang ngabdi yo, udah tahun semasa ngabdi kan kita nggak ada ya rasa ingin ngikuti Pak pasti akeh kan ora. Karena itu yang pendidikan yang beda dari Nurul Iman itu. Dari pondok pesantren atau perguruan tinggi yang lain itu salah satu perbedaan itu di situ. Jadi bekerja tanpa mengharapkan semua acara wela, ngadek acara maulid, ngadek acara class meeting. Itu kan kita bagaimana caranya acara yang penting sukses. Bukan untung. Tapi kalau yang lain ngadain class meeting, pensi, pentas seni, dia itu udah kalkulasi panitia oleh berapa persen. Nah itu di Nurul Iman itu ada di situ. Yang penting kita mensukseskan acara atau mensukseskan program kerja pondok. Ya, itu jiwa seperti itu nggak ada dari pendidikan yang lain. Bukan nggak ada ya, pandanganku jarang. Karena yang lain tuh beranggapan kalau jadi panitia oleh hasil, paling nggak dikasih uang bensin. Tapi kan di Nurul Iman orang yang ngono. Kan semua mana berarti kan gambaran langkah awal paling enggak dari relasi. Kan dari pondok kan dapat skill entrepreneur. Kira-kira arep dicalake enggak? Untuk dari apa namanya? Seumpamane Pak ngajar Pak apa urung tak ajar gitu. Pak dodolan iki lah. Ombo Pak apa kayak. Untuk apa semua bekal yang diperoleh dari pesantren itu, meskipun apa namanya hanya satu ilmu nih, meskipun ilmu itu kelihatannya remeh, tetap apa namanya sebagai sebisa mungkin saya amalkan di rumah di kampung ini, termasuk itu salah satunya ilmu entrepreneur, ilmu kewirausahaan, karena di sana juga saya mengabdi berkhidmat itu ya alhamdulillah di bagian wirausahanya pesantren. Seperti halnya ini apa namanya? Hasil. Jadi ternak deh yo. Ternak ikan di sana. Perikanan Nurul Iman, fisheries Nurul Iman. Jadi semua di sana diajarkan dari proses dari nol sampai finishing, bahkan sampai marketing. Baik peneloran dari proses breeding, peneloran, terus proses pembesaran sampai finishing sampai marketingnya itu diajarkan semua dari pesantren. Kira-kira Arab kayak gini dalam arti semua mana kesempatan kan kita namanya keinginan nggak tahu semua. Iya. Arab ngajar ternyata belum ada yang diajar. Mungkin di situ ada juga pemikiran dan apa namanya untuk menuju ke situ. Karena melihat peluang juga, peluang di kampung ya, di Pekalongan khususnya kota Pekalongan itu peluang untuk pemasarannya lah, marketingnya ya, untuk kita lempar ke mana dalam rian kita marketing di kampung kita sendiri itu peminatnya sangat banyak. Peminat di pasaran itu sangat banyak. Bahkan ada juga pasar yang khusus penjual belikan ikan hias. Jadi insya Allah suatu saat saya ada pemikiran dan ada keinginan untuk breeding dari proses breeding sampai peneloran dari peneloran sampai penjualan. Karena ini sebenarnya TBG lebih baik apa sing kita bisa atau kita punya kita manfaatkan. Aku mbien lulus tahu pokoknya dedulan itu sudah oke. Walaupun itu di dalam hati nggak berhasil atau apa, yang paling nggak itu ada yang kita lakukan. Ngelatih mental kita juga. Ngelatih mental apa yang kita lakukan. Apa Pak? Kamu nolong tawaran kerjaan ini selakoni sih gue. Mau idealis saya menjadi manfaat jadi guru. Tapi untuk pekerjaan ini selakoni sih gue. Karena dari situ kita melakukan
ternyata ning aku ora pas ge. Jadi batu loncatan tok. Iya. Mati batu loncatan penting ya oke. Nah terus sebenarnya bagaimana pandanganmu ya tentang jiwa santri ini sebenarnya jiwa yang nggak mau diatur. Aslinya kok gitu, bayangkan kerja kira belum diatur. Bayangkan dalam bukan catur ini dalam kutip bukan seenak itu bukan. Dalam arti seorang santri itu dia itu ingin menjaga ibadahnya. Semuanya kerja aja mengganggu ibadahnya pasti dia nggak betah. Iya benar. Nggak betah oke. Dalam arti idealisnya gede santri dalam arti berwirausaha lah. Nah kayak sama dewe itu berpikiran berwirausaha lah. Nah, apa namanya? Kalau dikatakan berpikiran wirausaha ya sangat inilah Besar sangat besar sekali ya. Keinginan untuk wirausaha itu sangat besar sekali. dalam bidang apa? Mungkin untuk di sini saya dalam bidang apa lah ya seni lah, seni batik atau Pak batik dodolan batik ya. Nah, batik. Bisa juga kita kan penjualan lewat online kan. Online lah. Itu. Oh berarti dalam arti nyacak online kok kayak apa gitu. Gitu juga kan ikan ini kan di online kan banyak juga. Bisa. Nah, saya kan serba online kan dia. Online kabeh. Tuku watu ya online ono. Watu kosokan online. Nah, Oh berarti karena kan kita nggak tahu semua. ini juga akuarium, lampu, semuanya online semua. Itu kan Beli online semua. oh, kayak ngono ya. Dalam arti ada keinginan Nah, berwirausaha. karena jiwa santri itu jiwa wirausaha. Aja berusaha. Dan itu yang dididik dari Nur Liman. guru Emang besar dah. Nur Liman. Seumpamanya kita mengajar, kerja, nyales juga tetap kita sisihkan waktu itu punya usaha sendiri dah pasti. Banyak kan santri-santri ya angkatanku ya terus juga dalam arti ngajar ya harus di onlinean gitu. Terus pandanganmu berwirausaha ini seperti apa? Dalam arti untuk berwirausaha kan kadang dengar ini les lakoni oke online lah. Terus ada step-stepnya sih dan usaha aja langgeng kan kayak aku cuma di susu orang kuat suwi usaha umum ternyata rak laku medun. Nah dengan dia akan konsisten atau berubah-ubah? Kalau wirausaha biar ini langgeng itu ya kita harus relevan, harus menyesuaikan zaman. Semisal kalau onlinean jual beli online itu kan harus melihat pasaran ini, harus melihat apa namanya marketnya juga kan peminatnya di pasaran itu apa ini sedang ramai apa ini misal ramai kayak ya, fashion ini ya kita harus itu menyesuaikan itu fashion ini karena kalau fashion ini motif seperti ini ya itu harus fashion seperti itu harus menyesuaikan tren masa tren itu tren apa yang mana tren. Pernah nyetak turun online kalau dulu sebelum pas waktu liburan kemarin kan berkat corona pernah nyoba pas bulan Ramadan itu juga di bulan Ramadan itu kan menjelang hari raya ya nah, untuk fashion kan pasti sangat banyak peminatnya alhamdulillah itu ya alhamdulillah itu untuk apa namanya bahan pelajaran hasilnya lumayan alhamdulillah kayak mana apa mana ya berarti yo dalam arti berarti kan di Pekalongan batik sakit yo kira-kira arep batikan mana apa liane kalau melihat banyak sedikitnya apa namanya kompetitor yang kompetitor di dalam bidang batik kan ya kita apa wajar lah karena kita kan kota Pekalongan kota kreatif dunia ya dalam bidang seni batik dan lain sebagainya ya mungkin kalau itu kan saya melihatnya Bismillah lillahi ta'ala rezeki kan udah diatur ya. Takdirnya itu kalau udah insya Allah berhasil ya berkat guru juga berkat guru sambung. Tapi kan tetap yang namanya kesuksesan itu kan tidak langsung kita terjun wirausaha langsung sukses ya bakal paling nggak setahun tahun ya, pasti akan ada namanya lika-liku yang sangat ini tajam lah lika-likunya ada mungkin
dalam perjalanan itu banyak apa namanya halangan rintangan, seperti contohnya kan orang yang mau naik bukit kan, mau kita mendaki gunung ya, nah itu kan dalam perjalanan mendaki itu kan pasti sangat terjal kan, apa medannya sangat terjal. Nah, iya orang kalau lihat mendaki pasti lihatnya ketika udah sampai puncak, oh Asik kok. mantep tuh asik. Malah ya. Berapa mdpl tuh tinggiannya berapa ribu, pemandangannya lihat asik. Tapi kalau kita lihat prosesnya itu, nah, itu sangat sangat Berat dalam arti. kali-kaliku. Dalam arti siap. Gue Harus itu. Kalau Kudu, memang kudu. kalau memang gue dalam karena gue udah harus dijalani ya. Karena pernah aku ikut wisuda masku cek, wisuda masku di Semarang itu rektornya bilang ini adalah bukan akhir dari belajar atau menjadi mahasiswa. Ini bukan akhir dari pembelajaran, tapi ini langkah awal menuju universitas kehidupan. Kehidupan yang nyata. Dalam artian kalau di sekolah kan cepat ya, dalam arti setia gitu, setia ke polisi ya. Terus nak is dulu kan bener-bener apa namanya, kita harus mempersiapkan bahwa keluar itu juga ntar kita kan belajar lagi, dalam arti belajar kehidupan. Oh ternyata kayak gini, oh ini gagal, oh menghadapi orang seperti ini. Hal seperti itu terbayangkan nggak? Iya pasti. Itu dah. Balik aku kan menghadapi dalam arti harus banyak kita belajar beradab kepada orang-orang dalam arti engkau nampak bakalnya kudu ngene. Terbayang nggak dalam arti bagus dan tidak setelah lulus itu aku bakalnya kudu yang ini gitu. Itu apa? Mungkin udah terangan-angan itu, udah pasti dalam benak pikiran itu udah terpasti, oh iya ini bakal terjadi ya, bakal kelakoni ya sih kayak gini, bakal ngalami lah. Misal apa namanya, ketika itu harus menyesuaikan lah, itu menyesuaikan di masyarakat itu, menyesuaikan lah. Ya, jadi untuk menghadapi kehidupan atau pembelajaran kita harus kita adaptasi menyesuaikan. Terus Allah anggapannya yang ini ya, di umur 18 atau 20 sampai umur 30 itu ada 3 fase. Ada 3 masalah. Masalah pertama pribadi, keluarga, dan teman. Pribadi masalah percintaan atau lawan jenis, dan keuangan sendiri ya. Orang tua kita mungkin bisa jadi bakti pada orang tua, baik itu finansial, duit atau secara dikongkon apa ya. Oke, misalnya orang tua. Terus kedua itu teman. Teman itu kita ada sosial lah, sosial bermasyarakat. Lah kan tiga masalah itu. Kira-kira menghadapi ini gimana? Untuk menghadapi kan umum lagi. Aku harus kerja. Aku harus ngisikan duit biar masalah pribadiku bersama orang yang kita maksudnya lain jenis harus tersampai. Di lain sisi kita harus membantu orang tua. Terus kita juga harus bersosialisasi karo teman. Mesti nak penggerumungan ikut organisasi, ada iuran dan apa. Terus kan ngerti ya? Kau ada bayangan untuk memanage seperti itu enggak? Ada, tentunya ada, harus ada. Seperti apa ini? Untuk memanage, mengatur dalam perihal tersebut kan. Gitu. Biar 3 itu tercapai semua. Harus harus mungkin biar balance harus imbang ya. Seperti apa perlebar kira-kira? Mungkin dalam kita harus punya prinsip dalam hidup lah. Prinsip kita harus, dan prinsip itu harus kita pegang teguh. Misal prinsip kita setahun ini tahun ini harus mencapai saya harus mencapai titik puncak ini nih. Misal saya pengen saya harus punya usaha bidang ini. Mau nggak mau ini harus
tercapai. Misal dan itu harus didukung Ya, dengan misal usaha Pak, oke. harus ada faktor pendukung-pendukungnya juga. Nah, bahkan nanti kan untuk masalah tadi pribadi orang tua dan sosial kan itu kan kalau menurutku ya mungkin kita jadikan sebagai ini aja lah, motivator dalam diri kita sendiri lah. Misal kita dalam masalah pribadi kita percintaan, itu mungkin masalah percintaan kan kita bisa menjadi motivator pribadi gitu kan. Kadang gini, semuanya kita ada punya calon untuk apa ya? Punya calon lah. Terus ada yang ada sistemnya menekan lah. Dalam arti aku tuh tahun ini, sedangkan kita yang masih merintis. Kan masalah. Terus ada tekanan dari keluarga harus semuanya bantu adikmu sekolah gitu. Itu problematika seperti itu piye penjelasannya? Mungkin sangat rumit sekali ini. Jadi ntar yang kan ada mau nggak mau itu tetap pasti yang nggak tapi seperti itu. Pria coba penjelasan. Mungkin untuk masalah itu kan Semua mana gitu ya satu sih ya. Kamu dituntut untuk menikah lebih cepat. Sedangkan kamu harus membantu keluarga dalam pendidikan. Kira-kira prioritas sendiri. Sedangkan keuangan kita hanya secukupnya atau cukup minim masih belum cukup lah. Belum lebih. Kalau cukup, nah mungkin bisa langsung. Kenapa belum sesuai lah. Belum sesuai ya mungkin. Masalah untuk dalam menanggapi perihal itu kita mungkin keyakinan dalam diri kita nih. Misal kita yakin untuk membantu keluarga mungkin lebih besar nih manfaatnya nih daripada yang itu tadi yang pertama, masalah pertama, dan manfaatnya itu lebih banyak, lebih besar. Manfaatnya itu kita ambil yang manfaatnya lebih besar aja. Tapi kalau kalian ada yang beranggapan kan ya, anu sih ngalah perasaan sih salah satu aja. Kenapa aku lebih menekan sih? Karena saya lebih mau menjaga daripada maksiat ya. Kayak itu pria dan beralasan seperti itu. Itu berarti kan mungkin dia itu udah orang kuat lah. Umurnya juga mungkin dilihat dari umur, dari mungkin dari faktor dia mungkin sering bertemu kan, itu sering bertemu sama itu calonnya. Nah, mungkin menjaganya itu langkah pembuktiannya. Tapi juga sangat bagus karena kan ada juga salah satu ulama yang bilang kan untuk menikah itu kan itu membuka dua jalan dengan jalan rezeki sama jalan ya satunya jalan itu jalan rezeki sama jalan pintu berkah lah mungkin. Oke. Berarti hal ini lebih cepat, lebih enak lagi lah rezeki ini lagi. Jadi yo. Artinya turun pengalaman. Nggak bisa dalam bentar satu gitu kayak gini sih. Jadi kan kita prioritas mana dalam hati kita itu untuk menghadapi segala sesuatu itu harus emang bukan takut mengambil langkah itu seenggaknya tepat lah berdasarkan referensi yang kita miliki ya. Yang mana setengah jam belum lagi kalau contoh setengah jam kayak pemenang ya. Berarti dalam arti gue lulus rasa bangga dan kesedihan itu pasti ada. Kedua, untuk langkah awal itu menjadi orang yang bermanfaat dengan cara apa? Bersosialisasi atau orang-orang terdekat. Untuk menjadi bersosialisasi seperti apa? Bermanfaat salah satu mungkin bersosialisasi caranya manfaat. Kedua yaitu perwira ditupang dengan berwirausaha. Didukung finance kan kalau juga. Terus untuk menghadapi berkehidupan ini bagaimana kita pintar adaptasi beradaptasi dan menyesuaikan lingkungan wong kene gitu nyikapane ngene.
Tidak harus apa namanya, pokoknya aku kudu pemikiranku seperti ini. Tidak bisa, karena kan watak pribadi seorang kan beda-beda. Karena persoalan Pak Asnan ini teman-teman, yang namanya apa namanya, belajar kitab itu gampang, yang susah itu membaca masyarakat. Bener gitu bang, Bener. baca kitab itu gampang, kamu tapal kayak mesti ora iso, tapi nek membaca masyarakat itu lebih susah. Tapi emang temenan Bener. saya watak uang gitu sih, kita bisa menentukan setengah jam bahasa mungkin kayak ngono no, kurang lebih nyaman, maaf aku terima kasih yo. Ya enggak ya, sukses kan lah. Iki tak gawe iki dokumentasi ketiba ntar aku coba pingin sharing bae. Jadi setelah kita lulus ini seperti apa, kadang emang ngebleng sih. Pak opo ki, Pak opo. Kadang sampai stres dalam arti bingung, bingungnya. Perantau ge lah. Dalam arti perantau ki kita anggap dikira ki jalan yang paling sukses. Ternyata ning ngono tuh perlu kerja keras. Iya. Kan kadang merantau, wah ning kene sangat lakuin merantau. Sedangkan merantau kan butuh proses juga. Proses juga. Ngekos iki ya kecil gitu sih. Tapi kerjanya juga lesuwi. Iya benar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, benar, benar.